Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 berkata, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Kekasih-kekasih Tuhan, pemberita Injil ditolak setelah memberitakan Injil, sebagaimana ditegaskan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-27 pada ayat bacaan kita pagi ini. Sesungguhnya telah menjadi fenomena yang sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Orang yang berbicara atas nama Tuhan, yang menyampaikan dan memberitakan kabar baik. Nama Tuhan dan kabar baik yang mereka beritakan diterima, sedangkan mereka, para pemberita-pemberita Injil itu, ditolak oleh orang yang kepadanya kabar baik itu diberitakan. Kenapa demikian? Kekasih-kekasih Tuhan, berdasarkan penegasan Paulus di dalam ayat bacaan kita pagi ini, kita bisa menemukan jawabannya, yaitu karena kekeliruan para pemberita-pemberita Injil terkait dengan sasaran pertama dan utama dari berita Injil itu. Banyak pemberita Injil yang tidak menyadari bahwa sasaran pertama dan yang utama dari berita Injil yang diterimanya adalah dirinya sendiri. Orang yang pertama dan bahkan yang paling utama yang ingin diubah oleh Injil sebenarnya bukanlah orang lain, apalagi bukanlah orang banyak. Yang pertama dan paling utama yang ingin diubah oleh Injil juga bukanlah orang lain yang kita anggap belum berubah. Orang yang pertama dan yang utama yang harus diubah oleh Injil adalah diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang pertama dan yang utama yang harus diubah dan dibaharui oleh berita Injil itu. Sayangnya kekasih-kekasih Tuhan, masih banyak orang yang tidak menyadarinya. Sebagai akibatnya banyak orang yang salah fokus dengan sasaran kekristenannya. Hampir semua orang berpikir bahkan berharap untuk mengubah dunia, tetapi hanya sedikit saja orang yang berpikir, apalagi yang berjuang dan berusaha untuk mengubah dirinya. Kekasih-kekasih Tuhan, jika kita ingin dunia ini berubah, maka kita harus mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebab dunia hanya akan berubah di dalam pandangan kita saat kita sudah berubah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.